tempat ini adalah tempat kami berkumpul gitu dengan petani, kemudian juga kerinduan kami jadi satu keluarga, kami ada usaha ini. Jadi kami mempunyai visi untuk, memang nggak ada yang jadi petani Bapak Ibu. Ya kan, kalau Bapak Ibu tanya adik-adik muda dan lain-lain tanya, mau kita jadi petani? Nggak ada. Tapi kalau kita di luar negeri, Bapak Ibu, sebenarnya petani juga sejahtera. Mungkin di Indonesia aja sejahteranya kurang ya. Ya. Jadi kami punya visi SMS, sehat, mandiri, sejahtera. Jadi seperti topik di depan ini, sehat. Jadi semua yang kami produksi adalah sehat. Jadi nanti misalkan ada sayur, sayur sehat. Kemudian misalkan ada daging, daging sehat. Misalkan ada telur, telur sehat. Jadi semua yang kami orientasinya adalah sehat semua. Jadi kami lakukan adalah sehat. Kenapa? Obat tidak membantu sebenarnya. Jadi yang membantu apa sebenarnya? Yang membantu adalah cara kita bersikap. Jadi nanti saya banyak berbicara tentang sehat. Jadi sebenarnya kalau kita lakukan itu, misalkan kita melakukan apa yang jadi tugas kita, sebenarnya kita akan diberkati. Jadi salah satu kenapa kami buat pelatihan ini, soalnya kalau petani itu kadang-kadang untuk makan sayurnya sendiri nggak tahu Bapak Ibu. Kenapa? Residunya terlalu tinggi. Ya. Kalau dulu kebetulan lahan kami di hujan, biasanya pakai 1 liter udah selesai pestisida. Jadi pestisida sama hama, sama virus penyakit itu balap-balapan. Gitu. Jadi kalau ada jenis baru tambah lagi jenis baru gitu. Jadi terus gitu. Akibatnya apa? Kadang-kadang kita yang petani aja untuk makan. Jadi kalau kita nggak bisa jadi berkat, bagaimana udah memberkati gitu. Padahal Tuhan rindu memberkati kita. Jadi siang ini kita berbicara tentang sehat alami. Ya, saya tanya ini. Sebenarnya sehat itu gampang. Saya tanya Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu bahagia? Ya. Jadi kalau bahagia sudah selesai. Kan kalau dari Tuhan berkata begini, hati yang gembira adalah ya, betul, luar biasa. Memang hati yang gembira adalah obat. Kadang-kadang saya joke ini. Kalau Bapak Ibu pada waktu sakit kemudian merasa gembira dan lupa sakitnya, sembuh Bapak Ibu. Iya, kadang-kadang gitu. Ya sebenarnya enggak itu, sebenarnya gini ya. Perasaan yang kita keluarkan itu mempunyai dampak bagi kehidupan kita. Misalkan gini, adakah perasaan misalkan yang dirasakan ada marah, kemudian takut, sedih, apatis, merasa bersalah, itu nanti dalam hati itu memancarkan negatif gitu. Kalau diterus-teruskan jiwa kita yang nantinya sehat, sakit gitu. Jadi beda dengan misalkan ada cinta, ada sukacita, ada kemauan, ada menerima itu kadang-kadang itu cukup. Itu beda sekali. Kalau itu ada perasaan-perasaan yang ada dalam diri kita, nah kita ke arah yang sembuh. Jadi perputarannya itu perputaran yang baik, bukan perputaran yang negatif. Ya, jadi kenapa? Jadi sebenarnya berdasarkan dari penelitian dari dokter Albert Spencer, jadi sebenarnya 90% penyakit itu disebabkan karena pikiran. Nah, kemudian lebihnya itu biasanya karena pola makan, kebiasaan dan lain-lain. Jadi yang menentukan sakit tidaknya kebanyakan dari pikiran. Jadi hati-hati dengan pikiran kita. Itu ya, yang pertama basicnya. Nah, sebenarnya juga waktu di Harvard itu juga ada penelitian begini Bapak Ibu. Obat untuk aktivitas, ngomongnya ini obat tidur. Kemudian obat yang untuk obat tidur, obat untuk aktivitas. Ternyata yang diomongkan itu lebih kuat dibandingkan pengaruh obatnya. Jadi sebenarnya pikiran itu penting sekali. Saya percaya sekali gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita ngomong pikiran itu bilang iman, katanya ngomongnya iman. Apa kita percaya? Kamu percaya? Ya sembuh. Kalau kamu nggak percaya, nggak apa yang bergerak sebenarnya di pikiran. Pikiran itu ada jiwa dan hati. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi misalkan ada kebencian dan iri hati. Nah, biasanya kalau ada kebencian dan iri hati ini berdasarkan survei semua ya. Nanti penyakitnya itu biasanya tekanan darah tinggi, mulai sakit migrain, sakit jantung. Ya.
kemudian kanker gitu ya. Nah kemudian sombong, hati-hati kalau sombong. Sombong itu juga menyebabkan bisa stroke, bisa serangan jantung. Kalau serangan jantung ada yang nolong sudah mati meninggal. Nah ketakutan juga bisa mengakibatkan ini jantung kita, kepanikan, depresi dan lain-lain. Jadi hati-hati dengan apa yang kita pikirkan ya, hati-hati. Nah kemudian kemarahan. Marah itu jangan berlanjut, jangan banyak-banyak. Boleh marah, jangan terusnya marah. Jadi ada waktunya. Jadi begini dalam hati kita, kalau ada perlu marah, marah. Kalau tidak perlu. Jangan gitu. Jadi nggak usah sikap harus dihentikan gitu. Jadi jangan kebiasaan berlebihan. Jadi marah itu bisa serangan jantung. Jadi tekanan darah tinggi rata-rata. Ya orang-orang yang emosian. Jadi biasanya penyakitnya adalah darah tinggi. Ya, depresi itu hati-hati, kanker. Nah, jadi hati-hati juga ya, depresi juga. Terutama yang luka-luka batin gitu. Kebetulan kami kan di herbal ya, karena di herbal. Kemudian yang banyak kena kanker itu rata-rata ibu-ibu kan. Iya, ternyata ibu-ibu ini mendem ya. Jadi kalau sakit ya mendem. Ya, karena itu komunitas gereja itu penting saling menguatkan ya, dipendam. Jadi nggak ada pengampunan kadang-kadang. Jadi itu hati-hati, jadi bisa mengakibatkan kanker. Ya rata-rata. Mesti kalau sakit hati saya tanya, apakah ibu pernah dilukai? Wah ceritamu macam-macam. Wah ya sudah. Ya. Jadi sebenarnya ini ya. Jadi sebenarnya kenapa dari sakit hati itu karena sakit hati itu mempengaruhi hormon stres itu. Jadi hormon stres itu sebenarnya boleh-boleh aja, tapi nggak boleh lama-lama. Jadi contoh kerjanya hormon stres ini, pernah dikejar anjing nggak? Nggak. Kalau orang dikejar anjing itu larinya cepat. Jadi yang biasanya nggak bisa lompat 1 meter, kalau dikejar anjing bisa lompat 1 meter. Kenapa? Yang kerja hormon stres itu. Ya, beda kalau nggak ada yang ngejar, nggak ada yang langsung naik, nggak bisa. Itu semua tubuh dikondisikan. Dan ayo kamu jantung kerja kuat, kamu tekanan darah harus lancar. Tapi kalau diterus-teruskan, nah itu merusak tubuh. Jadi jangan stres, jangan tadi sakit-sakit itu jangan. Karena itu ya ini, jadi harus gembira. Hati gembira adalah obat yang manjur. Ya. Saya teringat guru saya, kalau misalkan saya mendapatkan masalah kehidupan itu, kalau bisa dikerjakan, kalau nggak bisa dikerjakan, tinggal dulu. Ya, katanya kalau guru saya, kalau biar mikir 3 bulan lagi juga nggak selesai soal ini. Jadi nggak selesai. Jadi hidup juga seperti itu juga. Kalau bisa dikerjakan, kerjakan. Kalau nggak bisa, doakan. Sudah. Ya, jadi hati gembira itu resepnya adalah bersyukur dan cinta. Orang bisa bersyukur, mesti ada kasih. Nah, belajar bersyukur. Kita harus bersyukur. Jadi salah satu faktor kalau kita mau jadi sukses itu, ngerti artinya kata-kata cukup. Jadi nanti kita banyak belajar cukup. Kalau Tuhan ajarkan dalam doa kan begini, Tuhan berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukup dalam artian tidak kurang, tidak berlebih. Kurang nggak bagus, lebih juga tidak baik juga. Jadi kita belajar cukup. Jadi dalam kehidupan juga kita harus belajar kata cukup. Ketika ada kata-kata cukup, bukan berhenti Tuhan berkati, tambah terus Tuhan berkati. Ya. Nah, kita juga kalau misalkan kita bahagia, ya, kalau kita bahagia, hormon yang baik itu yang bekerja. Jadi yang membuat kita lebih tenang, lebih rileks, lebih itu yang nanti bisa memperbaiki tubuh kita. Jadi nanti materi jelasnya Bapak Ibu baca ya, nanti materi saya share. Jadi hormon bahagia itu apa dan lain-lain. Nah, jadi kenapa saya penting sekali pikiran? Jadi kalau ini berdasarkan dari Jepang, jadi pendiri Masaru
mutu dari Jepang itu mengatakan begini, sebenarnya kan tubuh kita terdiri dari air, dia penelitian tentang air, ternyata air yang benda mati pun itu kalau misalkan dikasih tulisan-tulisan atau dikasih bimbingan itu mempengaruhi. Kalau misalkan wadahnya tidak dikasih tulisan bersyukur, terima kasih, walaupun airnya kan benar-benar bagus. Nah, manusia kan hampir ya ada 70-80% lebih dari air. Nah, kemudian pikiran itu seperti botol dan dikasih tulisan di sekelilingnya itu. Apa yang kita pikirkan itu yang ini, yang terjadi dalam ini. Saya harus cerita. Nah, ya. Nah, jadi misalkan ini berdasarkan penelitiannya, jadi misalkan tulisan cinta dan syukur bentuk kristalnya itu bagus sekali. Ya. Kemudian juga misalkan terima kasih itu bagus. Nah, misalkan juga ini, nah tapi kalau misalkan ada kata-kata kamu bodoh, kamu ini rusak. Jadi juga dalam hidup kita hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Ya, jadi nanti bisa merusak hidup kita. Nah, malaikat ini. Nah, juga misalkan kamu manis, bentuk kristalnya bagus. Kristalnya. Nah, kemudian kalau hatinya misalkan pujian atau lagu-lagu kita dengar juga mempengaruhi kali ini di air ya. Bentuk kristalnya bagus sekali. Nah, kalau misalkan hati patah hati, bentuk kristalnya juga jelek sekali. Jadi itu sangat mempengaruhi. Nah, hampir mental bentuk ininya rusak. Ya, nah, karena itu dalam hati kita harus punya prinsip begini. Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi kenapa? Biarlah dalam hati kita, pikiran-pikiran kita, firman-firman Tuhan aja, aura-aura positif yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Sekarang kita ngomong kesehatan ya, jadi kita ngomong kesehatan. Jadi kalau kita ngomong kesehatan, itu keseluruhan. Jadi termasuk kesehatan kita juga dipengaruhi oleh tanah. Karena hubungannya kesehatan dengan tanah. Ternyata begini Bapak Ibu, manusia sama tumbuhan itu sama-sama ditanam dari tanah. Gitu. Jadi tumbuhan ditanam di tanah, manusia diciptakan dari tanah juga. Jadi tanah yang bagus, yang tanah jualan itu mempengaruhi produk yang dihasilkan. Jadi nanti saya cerita banyak tentang sayur organik. Jadi sayur yang benar-benar organik itu bisa menyembuhkan, bukan hanya menyehatkan, bisa menyembuhkan. Jadi kita punya tagline begini, memproduksi sayur yang bisa menyembuhkan. Soalnya banyak sekali komunitas ya, kalau saya ada di komunitas penyakit itu ya konsumsi sayur organik yang benar-benar diolah dengan organik itu yang misalkan diambil konsumsi selama 3 bulan bisa turun gulanya, yang mulai kolesterol dan yang lain bisa turun juga. Jadi sebenarnya faktor tanah itu sangat pengaruh sekali. Biasanya kalau kita ngomong itu semua yang menghubungkan semua itu adalah di lambung dan usus. Karena itu lambung kita harus sehat, kemudian usus kita juga harus sehat. Nah, lambung ini biasanya juga dipengaruhi juga apa yang kita pola makan ya. Jadi kadang-kadang begini, kadang-kadang kita prinsipnya kurang tepat ya. Misalkan begini, kalau kita sakit lambung menghindari makan yang keras-keras itu juga ngomongnya bubur, sebenarnya kurang tepat kalau itu ya. Soalnya misalkan kita makan bubur biasanya itu telan. Padahal salah satu faktor supaya kita sehat itu harus minyak. Jadi kalau sakit lambung misalkan minyak, kalau bisa lebih dari 30 kali. Kenapa orang sakit lambung jarang minyak secara telan? Jadi lebih dari 30. Ketika berubah rasanya, nah itu baru ditelan, dimasukkan. Nah itu. Nah kemudian juga kesehatan usus juga sangat sehat. Jadi kesehatan usus juga terpengaruh dengan apa yang kita pola makan ya. Kalau jarang makan sayur dan buah yang banyak seratnya, biasa bentuk ususnya itu kotor begini, seperti ini. Kemudian kalau misalkan banyak sayur, kemudian banyak serat, biasanya bentuk ususnya bersih sekali. Nah, usus yang kotor ini kan penyerapannya nggak baik, kemudian pembuangannya nggak lancar. Nah itu yang bikin masalah. Karena itu biasanya kita kalau seringkali
kesehatan khusus dan lambung inilah yang paling penting. Gitu, ya. Jadi apa yang kita makan menentukan kita nanti. Jadi kita itu berdasarkan apa yang kita makan. Nah, sebenarnya dalam firman Tuhan kan begini. Pada kejadian kan gini. Lihat, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang menjadi makananmu. Jadi yang pertama kali kita ada diciptakan Tuhan itu makan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Bapak Ibu, sawi itu berbiji enggak? Kangkung berbiji? Ya. Jadi hampir semuanya itu kalau dibiarkan, mungkin di pasar kan nggak pernah berbunga sampai berbuah ya. Kalau dibiarkan nanti berbiji semua. Jadi semua sayuran semua itu rata berbiji. Nah, ternyata kan nanti gimana hasilnya? Kalau dalam kitab Daniel kan, Daniel dihadapkan pilihan, kamu makan makanan raja atau cuma makanan sayur-sayuran aja? Ternyata Daniel, waktu di kitab Daniel itu kan makan sayur-sayur ternyata lebih sehat dan lebih gemuk. Ya, jadi setelah ini, jadi memang manusia diciptakan Tuhan itu dalam rangka sebenarnya vegetarian awalnya. Jadi kalau menurut buku saya baca begini, pada zaman Nuh ke atas, usianya kenapa kok lebih usianya ratusan tahun? Bapak itu pernah perhatikan nggak? Misalkan zaman Metusalam, dan lain-lain, usianya kan ratusan tahun. Kenapa ratusan tahun? Pada waktu itu tanahnya benar-benar subur dan banyak itu, benar-benar subur. Nah, tanah mulai kurang subur ketika zaman Nuh ada. Waktu zaman Nuh ada itu ketika banjir. Ketika banjir berarti tanahnya dicuci. Akibatnya apa? Komponen tanahnya sudah nggak lengkap lagi. Karena itu manusia makannya ada dagingnya. Nanti saya cerita apa yang dimakan manusia sebenarnya. Jadi giginya kita bisa lihat. Kita makan apa itu dari giginya. Nah, kemudian juga begini, sehat tidaknya kita itu dengan kira-kira Bapak Ibu banyak makan yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Kanan dan kiri kan. Kalau Bapak Ibu sebelah kanan, jadi itu sehat. Kalau banyak yang kiri, Bapak Ibu kurang sehat. Ya. Kalau banyak yang makan, soalnya kalau kita tanya waktu seminar yang muda-muda tanya pilih yang enak atau yang sehat, ya, ya. Tapi kadang-kadang Pak yang ketiga Pak sehat dan enak Pak. Gitu. Tapi rata-rata kalau Bapak Ibu sudah konsumsi tengah kanan sehat. Ya. Jadi pola hidupnya harus dirubah, bukan enak aja. Jadi harus sehat sekarang, pikirannya sehat. Nah, sebenarnya begini, kenapa kita sangat begini? Kalau sekarang jadi yang menjadi batas sayur yang bisa dimakan adalah pertanian yang minim bebas residu. Ini sebenarnya nggak terlalu sehat juga, tapi masih oke dimakan. Tapi kenyataan sayur-sayur kita yang ada di lapangan itu bukan minim residu, lebih banyak residunya. Akibatnya apa? Bukan membuat kita sehat, malah menjadi sakit. Banyak kanker dan lain-lain. Itu kenapa? Ya salah satunya makan karena makan makanan yang banyak kimianya. Jadi mulai kenapa? Terutama pestisida itu bahaya sekali. Jadi bisa buat kanker dan lain-lain dan lain-lain. Dampaknya aja bahaya sekali. Jadi hati-hati. Nah, kemudian sayuran yang baik itu adalah yang organik ini. Ini yang paling baik. Kemudian misalkan pertanian semi organik ini biasanya seperti Bapak Ibu tahu misalkan hidroponik tahu? Nah, hidroponik biasanya termasuk pertanian semi organik. Jadi yang baik adalah sayur-sayuran yang organik. Jadi saya punya kelompok yaitu dari cerita. Dia sakit diabetes. Gara-gara sakit diabetes dia nanam sendiri sayur di tanahnya. Kemudian dia setiap hari bikin jus sayur. Jadi kan pengolahan yang bagus itu segar ya. Kenapa segar? Ada enzimnya. Enzim itu rusak di suhu 48 derajat Celcius ke atas itu rusak. Karena itu kalau bisa konsumsi sayur-sayuran segar, khasiat enzim itu mulai terasa. Jadi konsumsi yang jadi paling gampang itu petik langsung makan. Ini tuh paling segar, paling sehat. Itu dapat di mana? Kalau bisa tanam sendiri. Ya, jadi sebenarnya kami mendorong sekali begini. Jadi tanam sendiri, rawat sendiri, panen sendiri, makan sendiri. Ya.
Ini dijamin sehat dan olahraga. Kan manusia diciptakan Tuhan itu untuk bergerak, beraktivitas. Kalau nggak beraktivitas, Bapak Ibu makin sakit. Kenapa? Kita dirancang Tuhan bergerak, bukan diam. Minimal 8.000 langkah tiap hari. Kalau kurang dari itu, Bapak Ibu akan sakit. Kenapa? Kita dirancang Tuhan karena bergerak. Nah, kemudian yang bahaya lagi sebenarnya apa yang kita makan sesuai dengan yang kita lakukan. Jadi jumlah tenaga yang dihasilkan dari makanan harus sama dengan jumlah tenaga yang kita keluarkan. Kebanyakan kalau kita ini terlalu banyak makan, geraknya kurang. Nah, kalau banyak makan, geraknya kurang, nah ini kasus mulai terjadi. Kenapa? Di dalam selnya banyak sampahnya. Ya. Ya, jadi saya dorong kenapa? Menaruh sendiri ya. Soalnya kan masak semua ya di rumah ya. Nah, kalau masak mesti ada limbah. Biasanya limbah itu imbang dengan yang kita konsumsi. Jadi misalkan kita sayur itu mungkin yang digunakan ya mungkin 70, 60%, 40% lebih limbah. Nah, daripada buang, manfaatkan itu sebagai sarana untuk budidaya. Jadi bisa memanfaatkan limbah rumah tangga. Kalau di tempat kami ini limbah itu lebih berharga daripada berasnya. Saya ambil contoh. Beras harganya kalau di tempat kami harganya 12.000 itu sudah lumayan bagus. Ya. Biasanya 12.000 ini kita cuci pakai 2 liter air. Jadi cucian pertama, anggap aja 2 liter air. Nah, kemudian cucian beras ini kita proses menjadi pupuk organik cair. Pupuk organik cair biasanya harganya 20 sampai 25.000. Jadi kalau misalkan kita menghasilkan 2 liter, kita bisa jualan 40.000. Padahal berasnya harganya 12.000. Pak, kalau apa namanya bisa jualan. Karena nggak punya jualan itu tanam sendiri. Jualan itu gampang kalau ada bukti, Bapak Ibu. Kalau orang kan ada firman kata, percayalah orang, berbahagialah orang yang percaya tanpa melihat. Tapi kalau kita kan nggak lihat dulu kan percaya. Karena itu ya tanam aja yang bagus. Kami jualan pupuk. Karena ya gitu gampang, kita buat tanaman yang bagus gitu. Jadi yang lain panen 30 hari, kami panen 20 hari. Kalau panennya maju berarti lebih mudah. Kalau lebih mudah, lebih renyah, lebih manis. Lebih manis disukai orang. Ya, jadi ini. Jadi bisa buat pupuk cair. Nah, kemudian kalau misalkan ada akar bambu, bisa buat ternak juga bisa. Jadi bisa limbah-limbah itu bisa dibuat pakan ternak. Nah, tadi Pak Catur cerita dikasih puteja, jadi biar nggak sakit. Nah, kalau puteja, kemudian pernah dengar ekoenzim apa itu? Ada yang pernah dengar ekoenzim? Ya, ada yang tahu ya ekoenzim. Atau mol, nah itu kalau itu dikasihkan, nanti dampaknya itu ternaknya jadi sehat. Jadi sehat. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau kali kami ada telur itu kuning telurnya bisa diangkat. Kemudian kalau ayamnya disembelih, dagingnya nggak amis. Kemudian konsumsinya nggak usah dikasih bumbu, sudah enak. Kenapa? Dibumbui waktu hidup. Jadi dikasih kunyit, dikasih itu kan seperti dibumbui loh. Dimakannya itu kan dibumbui awalnya. Nah, ternyata itu kalau kita cek kadar kurkuminnya di dalam ayam itu tinggi. Kalau kasih temulawak ya. Terus ada. Nah, ketika kurkumin tinggi itu bagus untuk penyakit hati. Ada yang kena lever? Kalau ada yang kena lever, punya ayam, punya ternak, kasih temulawak tiap hari. Ayamnya, jadi nanti telurnya kemudian dagingnya bisa jadi obat. Nah itu sebenarnya cita-cita kami. Jadi membuat semua yang dihasilkan menjadi obat. Nah, itu. Nah sebenarnya kebutuhan saya keluarga itu, satu keluarga itu cukup 3 kali 3 udah cukup. Udah nggak beli, gitu loh. Nah kebanyakan orang kenapa nggak melakukan? Ya sebenarnya bukan jadi prioritas, bukan males ya, bukan jadi prioritas. Kalau jadi prioritas, mesti bisa. Kadang-kadang merasa nggak penting, kecuali sudah sakit, nah itu berasa masih penting. Kalau belum sakit, belum apa, nggak merasa penting. Tapi kalau sudah sakit, kadang-kadang ya harus. Soalnya sakit itu mahal. Apalagi penyakit-penyakit nanti saya cerita, degeneratif itu, mulai diabetes, kolesterol, asam urat dan lain-lain itu kadang-kadang nggak sembuh-sembuh. Soalnya itu hubungannya dengan gaya hidup. Nah ini kebetulan di tempat saya, jadi ini di rumah. Jadi ya seperti ini, saya ada di lantai 3.
Dan nanam jadi saya pisah sampah-sampahnya. Saya pisah jadi ini. Udah cukup. Nah kemudian saya bagi tetangga. Ternyata tetangga setiap kali saya kasih kayak kan kalau dikasih terus akhirnya beli. Akhirnya beli. Ini saya kasih ini Bapak Ibu, kasih timer kemudian kasih spray jadi biarpun saya nggak ada di rumah dia nyemprot sendiri. Jadi kita tinggal nanam dan panen. Memanfaatkan jadi limbah-limbah sudah cukup. Jadi dari daun-daun sekitar gitu kita ambil, jangan dibakar ya. Jadi diambil buat kompos, buat pupuk, buat tanam-tanam lumayan. Nah akhirnya tetangga-tetangga pesan, akhirnya mau nggak mau saya jualan sayur loh ini. Ini sayur saya, nah ini kebetulan lahan kami juga. Ya, gara-gara kan bagi sayur, banyak yang titip sayur. Akhirnya mau nggak mau kita buat produksi. Jadi ada tempat produksi di Indawaris ini, kemudian ini kebetulan tempat produksi kami ada di Pujon. Nah, jadi tadi saya bawakan juga, mari kemudian saya dari Pujon, nanti itu oleh-oleh Bapak Ibu bawa pulang. Bisa ya. Jadi produksi dari sayur yang di Pujon. Ya itu cita-cita kami. Jadi sebenarnya yang paling utama adalah makanan kesehatan. Ya, kebetulan kami juga sudah pakai irigasi tetes seperti di Israel. Jadi nyiram sama mupuk satu rangkaian. Gitu. Ya, jadi kemudian juga ini ya. Kemudian apa yang kita makan? Ya kita makan gini, kalau kita lihat itu ternyata rasio perbandingan hewani dan nabati adalah 7:2. Artinya makanan kita harus banyak yang nabati. Jadi gigi taring kita itu cuma ditaring cuma satu pasang di atas bawah. Yang lain di gram dan lain-lain itu adalah untuk ini ya, herbivora gitu. Jadi tanaman nabati. Makanan seimbang, jadi kalau kita makan yang ideal ini adalah makanan hewani ini, dan banyaknya adalah nabati itu biji-bijian 50%, kemudian buah, sayurnya itu 40%. Jadi biji-bijian itu termasuk nasi. Nah sayang nasi kita itu kalau kita ngomong ahli nutrisi ngomongnya nasi mati. Nasi mati itu nasi yang nggak ada, kalau zaman dulu kan nggak dipoles ya, masih ada kulitnya sedikit-sedikit, ya kan? Nah ternyata ada penelitian ketika dipoles itu orang sakit diabetesnya meningkat. Ternyata di kulit-kulit ari di padi itu ada vitamin untuk B, vitamin B, bagus untuk metabolisme energi. Jadi kalau kita konsumsi makanan, kemudian ada vitamin B, bisa diubah menjadi tenaga. Nah, tapi sayang sekarang ini, karena itu kalau mau sehat cari beras yang agak mangkak ya, nggak terlalu putih. Zaman dulu masih nggak dipoles, lebih sehat sebenarnya. Masih ada vitaminnya. Karena gini, kami ada produk dari Bekatul loh. Jadi yang sakit ya Bekatul itu makannya. Ya itu ya konsumsi Bekatul. Kalau akibatnya kan kulit arinya kan sudah hilang ya. Jadi supaya apa namanya ada untuk vitamin B bisa metabolismenya lancar, serat kasarnya itu ya konsumsi Bekatul. Kalau mau bikin sendiri juga bisa. Jadi Bekatul yang paling halus disangrai aja, kemudian disimpan dimakan setiap hari 1 sendok. Sebenarnya yang saran saya juga, saya punya teman dia spesialis jantung, dia sakit jantung mau operasi. Nah berhubung dia spesialis jantung, dia tahu dampak-dampaknya apa kalau nanti gini-gini. Lalu kemudian dia nyoba pakai yaitu Bekatul dan disangrai. Ternyata dilakukan selama 6 bulan. Kolesterolnya mulai turun, yang mau di apa namanya di ring jadi nggak jadi gara-gara konsumsi Bekatul. Jadi itu sederhana sekali. Masalahnya mau nggak? Kalian anak ini, Pak itu makannya ayam itu. Ini kan murah meriah, bikin sendiri kan bisa. Nah, terutama juga ibu-ibu misalkan yang sulit ke belakang, makan Bekatul tiap hari 1 sendok, sudah sembuh. Berat kasarnya tinggi. Ya,
Jadi saya tidak ahli daging Bapak Ibu ya. Tapi kalau sudah semakin berusia, coba dikurangi konsumsi dagingnya. Jadi konsumsi daging itu cepat pertumbuhannya, tapi cepat mati juga. Ngomongnya nggak enak ya. Jadi istilahnya begini, kalau kita seperti kehidupan ini seperti olahraga lari, kalau sprint makanlah daging. Tapi kalau mau maraton jangan makan daging, ganti daging sama tempe. Lebih sehat loh itu. Tempe itu luar biasa, anti-kanker dan lain-lain. Proteinnya juga tinggi. Oh iya, nanti ya kalau kita asam urat belakang-belakang. Asam urat. Iya, tapi katanya juga tempe itu membuat tekanan darah tinggi katanya ya. Kalau tiap hari makan tempe langsung emosi. Ya, kemudian kalau hindari kurangi daging, kemudian banyak makan ikan loh. Jadi ikan itu lebih sehat dibandingkan daging. Kenapa? Ini berhubungan dengan ikan itu mempunyai ini. Kalau ayam, kalau manusia itu suhu tubuhnya berapa? 36, 37 ya? 37. 37. Kalau ayam suhu tubuhnya itu 40 Bapak Ibu. Nah, pernah ke gunung goreng enggak? Waktu di gunung biasanya minyak itu beku, ya. Nah itu perumpamannya hampir sama seperti itu. Suhunya dari 40 turun ke 37, dia membeku dalam tubuh kita. Membuat peredaran darah nggak lancar dan lain-lain. Soalnya suhunya lebih rendah kita. Ikan suhunya 25-20. Akibatnya di dalam tubuh kita seperti minyak dipanasin. Akibatnya peredarannya lancar. Sehat itu sederhana. Yang pertama peredaran darahnya lancar. Yang kedua nutrisinya tercukupi. Orang sakit biasanya nggak lancar, tidak. Ada yang nggak lancar. Nah itu ikan oh. Ya, jadi sebenarnya kalau kita kan tadi enzim gitu ya, saya nyarankan segar soalnya enzimnya nggak rusak. Kenapa? Enzim itu sangat penting. Jadi kalau saya ambil contoh ya, di sini misalkan anjing ya, kalau mau menjinakkan anjing itu gampang. Kasih air liur kita supaya di tangan kita kasih sedikit supaya dijinaki anjing. Kita langsung dikenalin sama anjingnya. Anjingnya langsung nggak bisa galak. Jadi kalau pengen akrab sama anjingnya siapa? Kenapa? Di dalam air liur kita tuh banyak enzim yang ada. Nah, kalau misalkan begini, kalau ini kan ini, nah misalkan harimau ini makan yang dimakan dulunya apa? Kepala. Kepala? Leher? Jadi kalau binatang seperti harimau ini yang dimakan itu organ pencernaannya dulu. Kenapa organ pencernaannya dimakan? Karena di dalam organ pencernaannya itu banyak enzimnya. Jadi kalau kita ini nggak jelas ya. Jadi yang dimakan itu organ pencernaannya dulu yang dimakan. Badan tubuhnya masih utuh semua. Baru enzimnya baru masuk, baru dia makan. Nah, manusia juga gitu sebenarnya. Makan sayur buah dan lain. Kenapa? Itu enzimnya tinggi. Jadi yang betul tadi yang segar ya, yang segar. Jadi makanan yang terbaik itu makanan yang berasal dari tanah yang subur kaya mineral. Kemudian yang penting ini segera dimakan setelah panen. Nah, ini paling sehat ini, yang paling ideal. Bapak Ibu pernah ngupas apel? Kalau dibiarkan apa yang terjadi? Coklat. Terjadi oksidasi di situ. Jadi nggak sehat. Hampir sama dengan konsumsi pernah makan bayam, langsung sehat. Tapi kalau diundur, jadi bikin sakit, asam urat dan lain-lain. Kenapa? Sudah berubah struktur kimianya. Maksimal kalau kita masak bayam itu 4 jam. Jangan dipanasin, jangan di itu.
Itu prosesnya hampir sama seperti tadi. Apel itu jadi coklat itu terjadi oksidasi. Semakin jadi bayam itu luar biasa khasiatnya. Tapi awas ini penanganan. Nanti kalau sebenarnya biarpun sakit asam urat dan lain-lain, misalkan proses penanganannya bagus, tidak akan sakit terus. Yang salah itu salah penanganan. Termasuk santan. Santan itu bagus, tapi kalau dipasak terus itu jadi nggak bagus. Oh, enak. Jadi seperti minyak goreng itu sebenarnya idealnya itu sekali pemanasan, habis itu dibuang. Karena itu hindari gorengan. Bolak-balik Jadi kalau sehat memang gini, hindari penggorengan ulang. Itu terjadi tadi prosesnya bersama, jadi nanti rusak itu. Akibatnya apa? Nanti yang disalahkan bahannya, padahal bahannya bukan, cara prosesnya yang salah. Kak, kalau kasih bening nggak apa-apa dipakai. Iya, kalau bening ya, nggak boleh Bu. Sebenarnya kalau mau sehat sekali, caranya begini, waktu panasnya sekalian goreng semua, baru selesai. Jangan, kan sekali panas ya, misalkan goreng dulu apa, tempe dulu, tahu dulu, apa-apa gitu, panas dulu sekali panas, habis itu sudah. Kemudian pemakaian minyak jangan banyak-banyak. Kita aja ya. Diolesi aja. Nggak Diolesi. enak Pak ini. Sistem open. Memang kalau kita ngomong kesehatan itu yang paling nggak enak nanti. Jadi nanti hindari goreng, bakar sama kukus. Anyep-anyep. Ya. direbus. Jadi saya langsung aja. Jadi kalau ini peracik herbal ya, ini cepet aja. Ya bahannya ada dari kalau mau herbal, ada dari kulit, dari itu dan lain-lain. Kemudian airnya ada mengalir, kemudian peralatannya nggak boleh yang dari seng ya, nggak boleh. Yang bagus itu keramik atau dari tanah liat aja. Minimal kalau logam pakai stainless Bapak Ibu. Ya, kenapa? Nanti kalau kita ngomong jamu, kalau pakai seng dan aluminium itu korosi nanti, jadi terpengaruh jamunya. Sebenarnya yang paling gampang itu sebenarnya dari tanah liat, ya. Nanti materi saya kasih aja, dipelajarin ya. Nah kemudian juga penggunaan api, ada dua penggunaan api kalau nanti kita merebus jamur. Penggunaan api besar sama penggunaan api kecil. Penggunaan api besar itu biasanya untuk yang cepat menguap. Jadi apinya besar dulu sampai mendidih, kemudian dikecilkan 5 menit. Biasanya kita daun mint, ripang jahe, kunyit itu pakai api besar. Api kecil itu biasanya kita gunakan untuk yang lama. Biasanya banyak racunnya, seperti daun mindi dan lain-lain itu banyak racunnya. Yang biasanya yang pahit-pahit, hati-hati yang pahit-pahit. Jadi ya pahit-pahit itu khasiatnya tinggi, racunnya juga tinggi. Hati-hati. Jadi nanti yang pahit-pahit biasanya ganggu di fungsi hati. Jadi kalau kita menunjuk apa hati-hati yang pahit ini semakin pahit semakin berkhasiat. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan jadi kalau kita mulai sakit jangan berusaha untuk cepat sembuh. Soalnya sakitnya lama penyembuhannya juga pelan-pelan. Kalau kita mau overdosis, nah itu tambah membuat tubuh kita nggak sakit, ya nggak sembuh malah tambah sakit. Jadi harus ada pelan-pelan. Nah, kemudian juga aturan mengkonsumsi. Jadi kalau mengkonsumsi yang bagus itu ada macam-macam. Kalau misalkan pada perut kosong, usahakan makan buah. Itu yang buah itu konsumsi waktu perut kosong dulu. Kenapa buah itu gampang tercerna? Ya. Nah biasanya obat-obat misalkan untuk resela, kemudian jahe, bawang putih, jeruk dan lain setelah makan. Kan gini, fungsinya itu ada perut kosong sebelum makan, kemudian sesudah makan atau malam hari. Nah malam hari itu biasanya hubungannya dengan saraf, dengan tulang itu yang konsumsi malam hari. Nanti saya banyak resep dari Bapak Ibu, nanti ada konsumsinya waktu kapan ya ini ideal. Ya, yang contoh susu itu idealnya dikonsumsi waktu bukan malam Bapak Ibu. Kan Indonesia kan rapot semua kebalik-balik. Nasi goreng itu malam, sudah lemaknya tinggi. Kemudian nasi es itu langsung ya. Dan tadi minyak, kemudian kena es langsung membeku. Akibatnya apa? Fungsi pencernaannya berat sekali. Jadi sebenarnya orang sakit itu dimulai dari pencernaannya dulu, jangan efektif. Karena itu kalau mau sehat pencernaannya harus disehatkan dulu. Disehatkan dulu. Nah kemudian saya kasih tip untuk buat jus. Jadi
jus, hati-hati kalau buah impor itu kupas saja. Soalnya buah impor biasanya itu digunakan berarti banyak lilinnya. Jadi dimasukkan tuh ada lilin supaya awet. Nah itu nggak bagus. Sebenarnya jus yang bagus kalau bagus nanam sendiri sama daunnya, sama kulitnya, sama bijinya kalau mau. Ya. Pernah makan anggur? Anggur itu yang khasiatnya tinggi tuh di bijinya. Biji itu bisa untuk macam-macam. Maksudnya Pak, browsing biji anggur ini apa? Nah, kemudian juga kalau di pasaran sayuran itu harus dicuci dulu biar nggak ada pestisidanya. Jadi kan giginya ada dua ya, pestisida ada dua, sistemik sama kontak. Nah kontak ini bisa kita hilangkan dengan mencuci. Tapi kalau sistemik nggak bisa, soalnya dia masuk dalam jaringan daunnya. Dan cuci. Nah kemudian kalau bisa buat jus itu bervariasi, minimal 5 jenis kalau mau. Bisa digabung sayur sama jus buah. Nah kemudian kalau bisa kurangi gula Bapak Ibu ya. Yang hebat lagi nggak usah pakai gula kalau bikin. Nah kemudian jus yang bagus itu langsung dikonsumsi, jangan dimasukkan lagi di mesin pendingin apa, kulkas dan lain-lain. Bikin langsung minum habis, bikin minum habis. banyak itu. Ya, sebenarnya juga ini ya, boleh sedikit-sedikit tapi nggak boleh banyak juga. Sebenarnya kan keadaan sehat nanti. Tapi kalau yang sudah sakit ya nggak boleh expired. Tapi kalau masih sehat ya masukin. Soalnya waktu menghidupkan itu biar nggak rusak, jangan langsung hidup terus, gitu, jangan panas nanti enzimnya rusak. Hidup mati, mati, mati lagi gitu. Supaya nggak enzimnya rusak. Nah, jadi nanti macam-macam, semakin banyak jenisnya makin Bapak itu macam-macam. Jadi nanti bisa dibagi aja. Ya, soalnya setiap warna itu gunanya masing-masing. Jangan makan nasi banyak-banyak, kurangin. Nah, ambil contoh. Hasil kayak kita diabetes, nah, kita harus ini. Nah, mengkonsumsi makanan yang GI-nya rendah. GI-nya rendah itu, glycemic index rendah itu jadi gulanya pelan-pelan gitu. Kalau GI-nya tinggi, cepat jadi gula. Jadi kalau misalkan nasi itu cepat sekali ya. Kalau nasi itu GI-nya GI tinggi itu, nah ini seperti nasi itu 86. Ini yang GI tinggi. Jadi cepat sekali jadi gula. Ini harus dikurangi. Kalau bisa dihindari kalau sakit gula. Jadi kalau sudah sakit diabetes, usahakan makanan yang dikonsumsi adalah yang GI-nya rendah. GI rendah itu kenyangnya lama, bukan sekarang makan langsung kenyang, enggak, kenyangnya lama. Pernah nggak ya makan kenyangnya lama? Nah itu yang termasuk singkong. Jadi kalau kena diabetes, sekarang bisa konsumsi singkong. GI-nya itu rendah, 46. Jadi kadang-kadang orang Indonesia kalau nggak makan nasi nggak makan ya. Biar kan sudah makan roti. Apa sih? Oh, mangga 51 ya. Ini gulanya beda Pak. Jadi gula buah sama gula kan ada fruktosa sama glukosa. Jadi komponen gulanya memang gulanya manis, tapi sebenarnya selama terserap jenis gulanya beda. Jadi ada gula dari sebuah, makanya ada dari buah. Ya. Loh, sorry, tekan ya. Betul. Mangga manis dodol, Pak. Apa? Manis dodol. Itu mangga kacung sudah oleh kacungan. Ya. Jadi buah relatif. Jadi karena itu kalau bikin jus nggak usah kasih gula Bapak Ibu. Soalnya sudah kandung gula juga. Gula itu kan macam-macam asalnya. Nah sebenarnya kalau mau sebenarnya gula yang aman itu dari daun stevia. Pernah dengar daun stevia? Iya, daun stevia. Itu gulanya manis tapi nggak buat ini, nggak apa namanya jadi gula.
Ya, nah kemudian apa? Jamunya. Nah, kalau bisa konsumsi singkong, kuning-kuning itu banyak ini Bapak Ibu untuk regenerasi sel. Yang seperti rujak dikasih, kenapa kok dikasih itu apa? Pisang lontong, kenapa? Supaya nggak kurus. Ya, mungkin kenapa sate kok kasih berambang? Ya supaya nggak kolesterolnya naik. Jadi sebenarnya jamu dan lain itu budayaan. Jadi sebenarnya orang Jawa dulu, orang tua kita itu luar biasa. Sudah dikasihkan ke dalam ramuan makanan dan lain-lain. Nah kemudian misalkan untuk mana tuh bisa ini nggak kucing, berkuali. Terus kucing ini bagus kalau misalkan kucing nggak lancar, kalau yang mau misalkan ada gejala prostat dan lain-lain bisa konsumsi umus kucing. Nah ini herbal lagi, nah nanti dibaca aja ya buahnya jenisnya, tinggal kira-kira mana yang ada di sekitar wajah. Nah misalkan ini kolesterol tinggi, nah ini. Nah kalau misalkan kolesterol tinggi, ya hati-hati, jangan mengkonsumsi kolesterolnya yang tinggi. Yang bahaya itu ini Bapak Ibu. Nah ini, telur goreng puyuh itu kolesterolnya 365. Jadi yang paling tinggi, kolesterol paling tinggi adalah telur puyuh. Jadi yang kolesterol tinggi nggak boleh konsumsi telur puyuh. Tapi saya jelaskan gini ya, ini kan dua sisi. Ini kolesterolnya paling tinggi. Ini sehat menurut siapa? Ini memang nggak boleh orang kolesterol. Tapi ini yang terbaik untuk anak Indonesia. Anak-anak. Kenapa? Ini nutrisional. Jadi kalau bisa punya anak kecil setiap hari konsumsi telur puyuh 3 butir per hari. Iya, buat kita. Saya cerita nih. Di Alkitab, zaman dulu bangsa Israel keluar dari Mesir, itu dikasih makan apa sama Tuhan? Burung puyuh sama? Mana? Kenapa burung puyuh? Berpikir tinggi. Ya, saya cinta. Di sana nggak ada ayam, nggak, bukan itu. Jadi makanan itu dalam tubuh dikonsumsi nanti kan didistribusikan macam-macam dan seimbang. Apa yang masuk sama dengan yang keluar. Nah ternyata semua kolesterolnya itu masuk ke dalam telur burung puyuh. Kolesterolnya paling tinggi, akibatnya dagingnya kolesterolnya paling rendah dibandingkan yang lain. Akibatnya apa? Salah satu daging paling sehat adalah daging burung puyuh. Daging burung puyuh. Nah, dagingnya untuk yang dewasa, telurnya untuk anak-anak. Karena itu orang Yahudi itu pintar, makanya telur burung puyuh katanya gitu. Ya. Nah nanti kalau misalkan ini bisa jus, bisa pakai lidah buaya, jadi itu bagus untuk kolesterol. Nah kalau lidah buaya, cuci yang kan kalau pernah buat makanan dari lidah buaya, yang pernah cuci yang banyak. Soalnya kulit kalau kita kupas itu kan aja kuning-kuningnya, lendir kuning-kuningnya, bukan pahit, nggak ada rasa. Jadi kuning-kuningnya itu harus dicuci 12 kali lebih. Kalau masih ada kuning-kuningnya, lendirnya kuning itu gatal mengatakan itu beracun sebenarnya. Jadi cucinya aja yang banyak sama air mengalir. Ini bagus. Jadi lidah buaya itu bagus. Jadi kalau buat minuman dan lain-lain itu sehat. Nah, kemudian juga ini buat kolesterol itu alpukat, apel. Nah, tapi jangan dikasih susu kental manis. Ambil sebagai gula yang enak kental manis. Iya, gini, hebatnya alpukat itu gulanya nggak ada. Jadi paling sehat. Tapi kalau tambah susu kental manis plus gula, Enak, enak. ya, kemudian juga bisa ini jus apel lemon jahe. Ya, apel lemon jahe ini bisa ditambah juga dengan bawang atau sama madu. Ya. Banyak sekali yang kolesterolnya bisa turun Bapak Ibu. Silakan buat sendiri. Jadi bisa gatal. Apa tidak jualan?
Nah, jadi bisa lemon jahe ini bagus. Ini bisa di bikin jus susah ya. Jadi ini bagus untuk proses asam-asam. Iya, daripada kimia Bapak Ibu, konsumsi ini. Kebetulan nggak jadi sakit. Soalnya lemon itu kan vitamin C-nya tinggi. Kemudian jahe itu peredaran darahnya lancar. Bawang putih pernah konsumsi bawang putih yang sakit konsumsi bawang putih? Bawang putih aja itu sudah bagus sekali. Jadi yang kena jantung dan lain-lain itu semua bawang putih. Gak usah bawang latang gitu, bawang putih aja. Bilangan pengaknya itu ya apa Pak? Tahu Pak, tambah tahu. Nah, sebenarnya bisa Pak, di Bapak juice kemudian difermentasi biarkan selama 3 bulan. Ya, jadi nanti nggak bau. Kalau nggak ada nanti ini produk nanti ada di bawah itu udah nggak bau. Jadi untuk yang diet dan lain-lain, jadi yang sakit gampang sakit konsumsi balik jahe ini bagus. Ya, balik jahe. Nah, kemudian juga kalau bisa pakai akar seledri juga bisa. Daun salam, nah ini. Jadi sebenarnya paling sederhana namanya daun salam Bapak Ibu ya. Jadi setiap hari di rumah itu semua kena toh. Diabetes, kolesterol, asam urat kena semua. Jadi biasanya pakai 15 lembar, 2 gelas, jadi 11. Kemudian konsumsi pagi sama sore. Nah, kemudian juga jagung juga bisa. Nah, kemudian temulawak. Jadi sebenarnya yang gampang dibuat dan cepat itu temulawak. Temulawak itu banyak kurkumin. Kurkumin itu bagus kesehatan hati. Nah, kenapa? Di hati inilah semua proses terjadi. Jadi pemecahan protein, lemak dan lain itu di hati itu. Kenapa? Biasanya orang sakit karena metabolismenya nggak lancar. Salah satu lancar adalah kasih temulawak. Ngomong, Pak nanti konsumsi nanti lapar terus nih. Orang lapar itu menunjukkan sehat loh. Tapi ya gini nggak, pengendalian diri. Iya, kalau orang sakit nggak akan lapar. Lampu gorengan ini jahe. Ya, saran saya gampang pakai temulawak. Jadi biarpun sehat, konsumsi aja temulawak. Biar hatinya lebih sehat lagi. Metabolismenya lancar. Hati gembira. Nah, kalau misalkan ada hipertensi, bisa menggunakan obat gula. Tapi kalau kena diabetes nggak usah pakai gula ya. Ini yang umum nggak ini. Jadi bisa labusian atau pakai ini cepat menurunkan tekanan darah tinggi. Ya, ini untuk yang umum. Jadi kalau misalkan yang sehat sebenarnya cuma hindari gula, ya hindari gula. Nah, hipertensi jadi bisa macam-macam nanti. Ya, ini juga nanti lihat ya. Saya bagi nanti Bapak Ibu bisa baca. Nah, misalkan protein, biasanya orang berpikir gini, konsumsi protein yang tinggi, nggak bagus juga. Jadi konsumsi tertinggi, banyak konsumsi protein tinggi juga nggak apa. Kenapa? Untuk menjadikan protein jadi digunakan tubuh, menggunakan kalsium. Nah ini bahaya untuk ibu. Kenapa? Kadang-kadang kan terlalu banyak protein, makannya dia udah nggak makan nasi, makan daging aja, makan ikan aja. Akibatnya apa? Kompos tulang lama-lama. Kenapa? Soalnya untuk mencerna protein dia butuh kalsium. Nah kalsium kalau terpenuhi makanan cukup nggak cukup, dia ngambil dari tulang. Karena itu hati-hati banyak ibu-ibu yang kena osteoporosis. Kenapa? terlalu banyak makan protein. Yang sehat bagaimana? 1 gram per bobot badan per hari. Hah? Iya, total ya. Misalkan tempe ini bobot kita banyak. Kalau bobot kita, bobot saya misalkan 80, berarti saya tidak banyak 80 gram. 80 gram telur aja sudah 30. Jadi telur 1, tempe 1, tahu 1 sudah lebih dari 80 gram itu. Karena 1 gram tapi iya, nggak boleh terlalu banyak. Ya. Harus marah. Iya.
Jadi langsung Pak ya, biar enggak. Jadi gini, kalau jadi kita punya prinsip gini, kalau memang marah itu membuat hati lebih positif marah, tapi jangan berlanjut. Kalau kematuan jangan marahmu lebih dari 1 hari. Kalau marah itu membuat orang bisa buat lebih baik, marahlah. Tapi kebanyakan Pak, nggak susah. Jadi nggak ada orang bertobat karena ditegur. Ya, tapi memang ada waktunya mendisiplin dan lain ya, mendisiplin nggak apa-apa. Tapi jangan berlarut-larut. Sudah marah sebentar, habis itu reda lagi. Marah karena bukan orangnya tapi tindakannya. Jadi kita bukan sentimen ke orangnya, tapi karena tindakannya itu yang harus kita disiplinkan. Ya, seperti itu Pak. Boleh marah tapi nggak boleh berlanjut. Kalau marah terus stroke Pak. Bulan lalu saya tuh lagi berat dengan salah satu para pemuda ini. Volumenya kurang besar. Nah, ketika berikut itu kalau gua ini pernah bisa misalnya bagi-bagi dari kemudian dokter datang dimarahi jangan sekali-kali makan berat. Saya tidak tanya karena apa gitu. Tapi kenapa kok tidak boleh? Sakitnya otak tadi, maaf Pak, sakitnya apa tadi? Oh iya. Sebenarnya kalau flu itu menurut saya sih nggak apa-apa buat saya. Jadi sebenarnya kalau sakit yang agak buas saja nggak boleh. Itu hubungannya dengan ginjal. Kecuali ada gula juga Pak ya? Enggak ada. Enggak. Sebenarnya kalau kena yang buah sayur mulai dihindarin itu kalau sudah cuci darah. Tapi kalau untuk flu dan lain malah saya anjurkan makan buah dari sayur. Kenapa? Ini antioksidannya tinggi sekali. Ya. Jadi saya nggak tahu pertimbangan dokternya apa, saya nggak ini. Jadi sebenarnya yang saya tahu buah dan sayur itu bagus sekali untuk kesehatan. Ya. Ba itu bawang putih lanang. Le itu lemon, tadi banyak vitamin C-nya. Terus kemudian ja itu